Fatihah ila ruh Al-Habib Abdullah bin Umar Asyati Thumma ila ruh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyati Thumma ila ruh Al-Hasan bin Abdullah bin Umar Asyati Wa jami'a bin Alawi Abdullah bin Umar Asyati Thumma ila ruh Al-Habib Muhammad bin Hashim Ba'abud Thumma ila ruh Al-Habib Ali Muhammad bin Hashim Ba'abud Thumma Rahman Muhammad bin Hashim Ba'abud Thumma ila ruh Al-Habib Ali bin Yusuf Al-Qadir Thumma ila ruh Al-Habib Yusuf bin Al-Qadir Al-Habib Muhsin bin Abdul Qadir Ruftin wa jami'a masyayikh al-tawfiq بأن الله يتغشاهم برحمة المغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu pengajian Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyambung pelajaran kita pada malam Sabtu yang lalu. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi ulumi darain amin. Ujar sidin wa idza tu'a sya'an isti'mal ma'i fi udbin, dan bila mana ini secara syariat seseorang ini dilarang untuk menggunakan air atau tercegah untuk menggunakan air fi udwin pada satu anggota badannya. Ini kalau misalnya ada satu orang pada anggota badannya ini ada sakit atau ada luka sehingga inya tidak bisa menggunakan air ya, pada anggota badannya yang sakit tersebut. Fa in lam yakun alaihi satirun, maka bila mana atas anggota badannya ini tidak ada satirnya, tidak ada penutupnya, tidak ada perbannya, tidak ada gipsnya misalnya, tidak ada satirnya, wajaba alaihi tayammum wa ghuslus sahih, wajib atasnya bertayamum dan juga membasuh yang sahih, artinya yang sehat, ini yang tidak ada sakitnya ya. Jadi bukan hanya tayamum saja kemudian tidak berwudu, tidak nah, tapi selain bertayamum, anggota badan ini yang boleh kena air ini tetap harus dibasuh dengan menggunakan air. Wala tartiba bainahuma lil junub, dan tidak ada tertib antara keduanya ya, antara tayamum dan membasuh badan ini yang sehat, yang tidak ada penyakitnya, yang boleh kena air bagi orang yang junub. Ini tidak ada tertib antara keduanya ya. Jadi kalau misalnya ada orang pada anggota badannya ini ada luka misalnya, atau ada satu penyakit yang menurut syariat, secara syariat inya tidak boleh ya, pada anggota badannya ini ada satu penyakit, pada anggota badannya ini ada satu penyakit
atau ada satu luka sehingga inya tidak bisa menggunakan air. Inya tidak bisa menggunakan air. Lalu kemudian inya junub. Inya junub. Ini tidak cukup inya hanya tayamum saja. Nah, anggota badannya ini yang boleh kena air, ini tetap harus dibasuh dengan menggunakan air. Nah, tidak cukup kemudian inya bertayamum saja misalnya, lalu kemudian sholat. Loh, ini luka misalnya atau penyakitnya ada pada tangannya yang sebelah kanan. Ini kan tangannya yang sebelah kiri boleh kena air, kepalanya boleh kena air, batisnya boleh kena air, bagian sininya boleh kena air. Ini maka yang boleh kena air ya harus tetap dibasuh dengan air. Tidak cukup hanya kemudian tayamum kemudian sholat. Seperti yang dipahami ini oleh sebahagian orang. Dianggapnya ya sudah, inya tayamum lalu kemudian sholat. Ini jangan lupa anggota badan yang boleh kena air tetap harus dibasuh dengan air. Lalu bagaimana caranya bila inya hendak sholat? Silahkan, boleh inya tayamum terlebih dahulu. Tayamum, usap wajahnya, usap kedua tangannya sampai siku-siku. Baru kemudian setelah itu inya mandi. Yang boleh kena air basuh dengan air. Yang boleh kena air basuh dengan air. Hajar mandi dengan niat mengangkat hadas besar. Mandi. Ini yang boleh kena air basuh dengan air. Nah, sedangkan bagian yang dekat dengan luka ini sebisa mungkin ya. Ini misalnya kita ambil kain kah misalnya. Ini yang dekat dengan luka. Nah, sebisa mungkin. Jadi bukan hanya sekedar tayamum saja kemudian sholat, tidak, tapi digabung antara tayamum kemudian juga dengan mandinya. Bagian badan yang boleh kena air tetap harus dibasuh dengan air. Nah, cuman di sini bagi orang yang junub ini bila inya mandi tidak ada tertib antara tayamum dan mandinya. Boleh inya tayamum terlebih dahulu, hanyar inya mandi, basuh anggota badannya yang boleh kena air dengan air, atau boleh inya mandi terlebih dahulu, basuh semua yang boleh kena air, yang dekat-dekat luka dibasuh ini sebisa mungkin dengan kain kah misalnya, pinggir-pinggirnya nih yang kena luka, pinggir-pinggir penyakit. Baru setelah selesai inya tayamum juga boleh. Tidak ada tertib antara keduanya. Tidak harus nang tayamum dahulu hanyar mandi atau mandi dahulu hanyar tayamum. Tidak disyaratkan harus tertib. Cuman afdalnya tayamum berdahulu. Supaya apa? Supaya kena tanah yang ada pada wajah, pada kedua tangan ini hilang di saat kita mandi. Hilang ini di saat kita mandi. Nah, beda dengan orang yang berhadas kecil. Karena dalam wudu ini harus tertib. Nah, ini ujar sidin amal muhdis. Adapun orang yang berhadas kecil, fa inna ma yatayammam waqta dukhuli ghaslil udwil alil. Maka inya bertayamum, tayamumnya ini kapan? Waktu masuk membasuh anggota badan yang sakit. Jadi bukan selesai wudu tayamumnya. Tayamumnya bukan selesai berwudu hanya tayamum, tidak. Tapi bertayamumnya ini di saat membasuh, sudah masuk waktu membasuh anggota badan ini yang sakit. Karena dalam berwudu disyaratkan tertib. Kita tidak boleh membasuh satu anggota badan kecuali anggota badan sebelumnya ini sudah sempurna. Kalau anggota badan sebelumnya belum sempurna, kada boleh kita melanjutkan pada anggota badan berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya anggap misalnya luka ya, atau yang tidak boleh kena air ada pada tangannya misalnya. Ada pada tangannya.
ada pada tangan kanannya misalnya, ya. Tidak ada satirnya, ya, ini tidak ada perbannya, ya, tidak ada gipsnya, lukanya pada tangan misalnya. Maka kita ambil air wudhu terlebih dahulu, basuh wajah kita. Ini wajah kan boleh kena air, kita basuh wajah kita. Basuh dulu kedua telapak tangan, kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, basuh kemudian wajah. Nah, sesudah kita membasuh wajah, sekarang masuk waktunya bagi kita untuk membasuh anggota badan yang sakit. Nah, di saat itulah kita tayamum. Nah, di saat itulah kita bertayamum. Keringkan nih banyu nang ada di wajah. Nah, sesudah kering, bolehlah mengeringkan. Maka makruh hukumnya. Makruh ini kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat tidak makruh. Keringkan wajahnya. Sesudah kering wajahnya, hanyar kita tayamum. Nah, hanyar kita tayamum. Basuh wajah kita, baru kedua tangan ini sampai siku-siku. Nah, baru kemudian sesudah tayamum, ini anggota badan yang boleh kena air, kita basuh pakai air. Nah, kita basuh pakai air. Begitu sudah sempurna ini kedua tangan, hanyar kemudian kita lanjutkan wudhu kita. Kita usap sebahagian kepala kita, baru telinga, baru kemudian kedua kaki. Jadi bukan wudhu terlebih dahulu, setelah selesai wudhu hanyar kita tayamum, tidak. Tayamumnya ini di saat masuk waktu bagi kita untuk membasuh anggota badan yang sakit. Nah, jadi ulang kalau misalnya pada tangan, ini wajah boleh kena air, ya, maka basuh dahulu wajahnya. Sekarang sesudah kita membasuh wajah, datang waktunya bagi kita untuk membasuh kedua tangan. Maka di saat itu kita tayamum. Atau boleh basuh dahulu tangannya, yang boleh kena air, basuh tangannya yang boleh kena air. Sesudah basuh tangan, ingat, jangan melanjutkan membasuh sebahagian kepala, karena syaratnya harus tertib. Ini belum sempurna lagi nih. Nah, baru di situ kita tayamum. Keringkan wajah, keringkan di tangan, hanyar kemudian kita tayamum. Setelah selesai tayamum, baru kemudian kita ini mengusap, lanjutkan wudhu kita dengan mengusap sebagian kepala. Nah, begitu caranya. Jadi digabung antara tayamum ini juga dengan wudhunya. Namun misalnya orang bertakun, kadang-kadang ada juga orang bertakun nang ini, lebih baik mana guru, ulun tayamum saja, kada digabung tayamum dengan wudhu, lalu ulun sembahyang, lebih baik mana ketimbang ulun kada sembahyang sama sekali, ujarnya. Ada juga orang bertakun nang itu, lebih baik mana? Lah, ulun tayamum kada digabung nang kayak itu pinangalih benar, ujarnya. Nah, digabung antara wudhu dengan tayamum. Ulun tayamum kemudian ulun sembahyang, dengan ulun kada sembahyang sama sekali. Lebih baik mana? Sama, kedua-duanya kada ada nang baiknya. Nah, dua-duanya kada baik. Nang sembahyang sudah jelas kada baik. Nang sembahyang tapi caranya salah, tata ibadahnya. Ini juga sama. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap amal ibadah ini yang dikerjakan tanpa didasari oleh ilmu, maka tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya ini sama-sama kada baik. Yang baik nang kayak apa? Ya seperti yang disebutkan oleh mereka para fuqaha seperti ini. Ini tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini caranya. Digabung ini antara tayamum dan juga dengan wudunya. Digabung antara tayamum dan juga dengan mandinya. Nah, digabung antara keduanya. Nah, bila pada anggota badannya ini tidak ada satirnya, tidak ada penutup pada lukanya,
tidak ada perbannya, tidak ada gipsnya, ini maka nanti sholatnya ini tidak perlu diulang. Nah, untuk sholatnya ini maka nanti tidak perlu diulang. Nah. Mbak, di saat kita tayamum tadi lukanya ini diusaplah dengan tanah sebisa mungkin. Nah, diusap ini sebisa mungkin. Diusap dengan tanah ini sebisa mungkin. Nah. Adapun bagian yang dekat dengan luka basuh dengan air ini juga sebisa mungkin. Nah, basuh dengan air ini sebisa mungkin. Maamkan Mas, sebisa mungkin. Kalau misalnya lukanya tidak pada satu anggota badan, di tangan iya, kada boleh kena banyu, di batis juga iya. Di batis sebelah kanan iya, tangan sebelah kanan iya juga. Berarti tayamumnya kena 2 kali. Tayamumnya kena juga dua kali. Tayamumnya nanti 2 kali. Kita bertayamum untuk tangan. Ketika kita membasuh kaki, sesudah bahagian yang boleh kena air kita basuh, ini kan belum sempurna berarti kaki. Tayamum lagi. Atau tayamum di saat hendak basuh kaki, baru kemudian basuh bagian kaki. Ini yang boleh kena air. Ini kalau anggota badannya ada tertib di antara keduanya. Tapi kalau misalnya tangan kanan dengan tangan kiri, lukanya hanya ada pada tangan kanan, tangan kiri, cukup 1 tayamum. Nah, atau pada batis kanan, pada batis kiri, ini cukup 1 tayamum karena antara kedua tangan tidak ada tertib antara keduanya. Nah, tapi kalau tangan dengan batis, maka 2 tayamum kena. Nah, dua tayamum. Tapi kalau pengganti daripada mandi wajib cukup 1 kali tayamum karena semua badan ini dihitung 1. فَإِنْ كَانَ عَلَى الْعُضْوِ سَاتِرٌ فَحُكْمُهُ مَذْكُورٌ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ. Maka bila mana pada anggota badannya ini ada satir, ya, pada anggota badannya ini ada penutupnya, فَحُكْمُهُ مَذْكُورٌ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ, maka hukumnya ini disebutkan di dalam ucapan musannif, wa sahibul jabair. Ini dan orang yang mempunyai jabirah, mempunyai jabair. Apa itu jabair? Jam'u jabiratin bi fathil jim. Kalimat jabair ini jamak dari jabirah. Jimnya berharokat fathah, jabirah. Apa itu jabirah? Wahia akhsyab, kayu, au qasab atau bambu, tusawwa yang diluruskan, wa tusaddu ala maudhi'il kasri, kemudian diikat di atas tempat yang patah, liyal tahim, ini supaya menyambung kembali, ya, seperti gips misalnya, ya, ini yang kayu yang diluruskan atau bambu yang diluruskan lalu kemudian diikat. Nah, ini ngarannya sahibul jabair. Nah, bahasa Arabnya sahibul jabair atau sahibul jabirah. Nah, ini bagaimana hukumnya? Sama cara wudunya dan mandi wajibnya seperti tadi. Jadi digabung antara wudunya dan juga tayamumnya, antara mandi wajibnya dan juga tayamumnya. Cuman untuk mandi wajib tidak ada tertib antara tayamum dan mandinya. Yamsahu 'alaiha bil ma', inya mengusap atas jabirah tadi, ya, ini atas perban atau atas gipsnya dengan air. Ini wajib lah, diusap dengan air, ini wajib hukumnya, diusap dengan air. Nah, bukan dibasuh, kada perlu nang disiram banyu, cukup diusap dengan air. Jabirahnya ini diusap dengan air. In lam yumkinhu naz'uha li khawfi dharari mimma sabat. Ini inya mengusap atasnya, atas jabirah dengan menggunakan air, ya, wajib kalau dengan menggunakan air. Adapun di saat tayamum sunnah untuk diusap. Kalau di saat tayamum sunnah untuk diusap jabirahnya.
In lam yumkinhu naz'uha, bila tidak memungkinkan baginya untuk melepas jabirah, tidak memungkinkan untuk melepas jabirahnya, tidak memungkinkan, li khaufi darari mimma sabab, karena inya takut mudarat seperti yang telah lalu, tidak memungkinkan ini untuk melepas jabirahnya, melepas perbannya, kemudian melepaskan gipsnya, ini tidak memungkinkan. Karena inya takut mudarat, akan bertambah lama nanti sakitnya, akan bertambah lambat kena sembuhnya, tidak memungkinkan. Maka diusap nanti di saat berwudu jabirahnya ini dengan air. Wa yatayammam sahibul jabair fi wajhihi wa yadayhi kama sabaq. Dan bertayamum sahibul jabair ini pada wajahnya dan juga pada kedua tangannya, kama sabak, seperti yang telah lalu. Sama caranya seperti tadi. Nah, mandinya dan wudhunya juga sama. Nah, bilanya mandi tidak ada tertib antara tayamum dan mandinya. Boleh tayamum dulu kemudian mandi, atau mandi dahulu kemudian tayamum. Yang jelas bagian ini yang boleh kena air ini harus dibasuh dengan air. Ya. Kalau inya berhadas kecil, maka syaratnya inya tayamum di saat masuk waktu bagi inya untuk membasuh anggota badannya yang sakit, yang tidak boleh kena air. Kalau misalnya perbannya atau gipsnya ada pada batis, tayamumnya nang diusap wajah dan tangan, lawan kaki juga kada, tetap. Yang diusap itu hanya wajah dan kedua tangan saja. Yang diusap itu hanya wajah dan kedua tangan. Ada batis, kada perlu diusap. Lah tetap wajah dan kedua tangan saja nang diusap di saat tayamum. Ini kadang-kadang yang sering disalahpahami orang. Banyak di antara mereka yang tidak menggabung, tidak menggabung antara tayamum dengan wudhunya, antara tayamum dengan mandinya. Jadi hanya tayamum saja baru kemudian sholat. Mereka lupa ini anggota badan yang boleh kena air tetap harus dibasuh dengan air. Nah, yang boleh dibasuh dengan air, yang boleh kena air tetap harus dibasuh dengan air. Nah, makanya digabung antara wudu dan tayamumnya, antara mandi dan juga tayamumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang perlu diperhatikan, yang juga salah dipahami oleh sebahagian orang, waktu tayamumnya di saat inya berwudu. Waktu tayamumnya ini di saat inya masuk waktu untuk membasuh anggota badannya. Ini yang ada penyakitnya. Bukan wudhu terlebih dahulu, sudah selesai wudhu hanya tayamum, tidak. Karena syaratnya ini harus tertib. Nah, dua ini yang sering disalahpahami oleh sebagian orang. Nah, dua pahami. Nah, lalu sholatnya bagaimana? Bila ada pada lukanya ini, pada perbannya ada jabirahnya. Kalau tadi yang tidak ada jabirahnya, tidak ada perbannya, tidak ada gipsnya, sholatnya tidak perlu diulang. Sholatnya tidak perlu diulang. Tapi kalau yang ada jabirahnya, ini ujar sidin, wa yusalli, dan inya sholat, wala i'adata alaihi, dan tidak ada i'adah atasnya, artinya kada perlu bagi inya mengulang. In kana wada'aha ay al-jabair ala tuhrin wa kanat fi ghairi a'dha'it tayammum wa illa a'ada. Inya salat dan tidak mengulang, tidak perlu baginya untuk mengulang, wala i'adata alaihi. In kana wada'aha, bila inya meletakkan perbannya, meletakkan jabirahnya, ala tuhrin, dalam keadaan inya suci, wa kanat fi ghairi a'dha'it tayammum, dan adalah perbannya atau jabirahnya ini di selain daripada anggota tayamum, selain wajah dan kedua
tangan. Nah, wa illa bilanya tidak ada, maka inya mengulang. Nah, hasil kesimpulannya begini, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baijuri di dalam syarahnya. Ada kalanya perbannya ini, ya, ada kalanya perbannya ada pada anggota tayamum, ada kalanya tidak pada anggota tayamum. Nah, ada kalanya perbannya, jabirohnya, ya, atau gipsnya ada pada anggota tayamum, seperti pada tangan misalnya. Ini kan anggota tayamum. Ada kalanya di luar daripada anggota tayamum. Nah, kalaunya pada anggota tayamum, wajib untuk diulang sholatnya. Nah, kalau perbannya, gipsnya ada pada anggota tayamum, wajib sholatnya untuk diulang. Nah, wajib sholatnya untuk diulang. Karena tidak sempurna. Nah, wudunya tidak sempurna, tayamumnya juga tidak sempurna. Linaksil badal wal mubdal. Makanya sholatnya ini harus diulang. Kalau ada pada anggota tayamum. Nah. Tapi bila di luar daripada anggota tayamum, maka dilihat kena pada perbannya, dilihat kena pada gipsnya. Nah, ini jelasidin. Wa in kanat fi ghairi a'dha'it tayammum fa in akhadhat minas sahih ziyadatan ala qadril istimsak wajabatil i'adah sawa'un wada'aha ala hadath au ala tuhur. Ini kalau di luar daripada anggota tayammum, maka dilihat gipsnya, perbannya. Nah, bila perbannya, gipsnya ini melewati daripada penyakitnya, melewati daripada lukanya, mengambil bagian ini yang sehat, yang tidak ada penyakitnya, tidak ada lukanya, dan melebihi qadril istimsak. Qadril istimsak ini melebihi sekadar menempelkan perbannya. Jadi begini, misal lukanya hanya di sini, atau patahnya misalnya di sini, misalnya patahnya di sini, tapi nang diperban setanganan misalnya. Nah, ini kan perbannya, gipsnya mengambil bagian ini yang sehat, ya, yang tidak ada penyakitnya, yang boleh kena air, dan melebihi dari sekedar menempel saja. Seharusnya kalau cuma sekedar menempel saja, mun patahnya di sini kan segini saja yang di gips atau yang diperban misalnya. Tapi ini tidak, setanganan sampai sini misalnya diperban. Nah, ini bila seperti ini keadaan perbannya, keadaan gipsnya, ya, akhadhat minas sahih ziyadatan ala qadril istimsak, wajib bagi inya untuk mengulang sholatnya. Entah inya meletakkan perbannya dalam keadaan suci atau meletakkannya dalam keadaan inya berhadas, sholatnya wajib untuk diulang. Wajib untuk diulang. Wa kadza in akhadhat minas sahih biqadril istimsak wa wada'aha ala hadath fatajibul i'adah aidan. Dan demikian pula bila inya mengambil daripada bagian yang sehat, sekedar istimsak, sekedar melekatkan perban saja, sekedar melekatkan lukanya misalnya di sini, perbannya hanya di sini saja, hanya sekedar melekatkan perban, menutupi lukanya, tidak nang sampai ke sini perbannya, di sini saja misalnya. Tapi inya meletakkannya dalam keadaan berhadas, dalam keadaan tidak suci, maka juga sama, sholatnya ini harus diulang. Sholatnya juga harus diulang. Ala kulli hal, karena ada 5 gambaran, ya, yang mana 3 gambaran sholatnya harus diulang, dan 2 gambaran ini sholatnya tidak perlu diulang. Sholatnya tidak perlu diulang. Jadi dibedakan antara perbannya ada pada anggota tayamum atau di luar anggota tayamum. Ya, lukanya, dilihat lukanya antara pada anggota tayamum atau di luar daripada anggota tayamum. Kalau lukanya ini ada perbannya.
Kalau pada anggota tayamum harus diulang, wajib untuk diulang. Entah ia meletakkan perbannya dalam keadaan suci atau tidak dalam keadaan suci. Tapi kalau di luar daripada anggota tayamum, ini kena nang kita tinjau perbannya. Nah, sekedar apa perbannya? Sekedar apa perbannya? Kemudian apakah ia meletakkannya dalam keadaan suci atau dalam keadaan ia berhadas? Nah, ini kalau ada perbannya. Kalau lukanya tidak ada perbannya, maka tidak perlu baginya untuk mengulang sholatnya. Wa hadza ma qalahu an-Nawawi fi ar-Raudhah. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ini di dalam kitab Ar-Raudhah, dan ini pendapat yang paling mu'tamad, pendapat yang paling kuat ini. Nah, jadi dibedakan kadar perbannya. Nah, kemudian antara ada pada anggota tayamum atau di luar daripada anggota tayamum. Hukumnya seperti tadi perinciannya. Ini menurut yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab dalam kitab Raudhah. Lakinnahu qala fil Majmu', akan tetapi beliau Al-Imam Nawawi beliau berkata di dalam Majmu', inna itlaqal jumhur yaqtadi adamal farqi ay baina a'dha'it tayammum wa ghairiha. Ya. Ini jumhur fuqaha, ibarah mutlak mereka ini tidak membedakan antara anggota tayamum ataupun yang lain daripada anggota tayamum. Tidak perlu diulang sholatnya. Nah, ini ada jumhurul ulama, tapi ini pendapat yang lemah. Kalau yang pendapat paling kuat perinciannya seperti tadi. Ada pendapat jumhurul ulama, tapi pendapat ini dianggap lemah. Ini tidak ada bedanya antara perbannya ada pada anggota tayamum, di lain daripada anggota tayamum, perbannya lebih daripada kadar untuk melekatkan ataukah tidak ada bedanya. Sholatnya ini tidak perlu diulang. Wa yustaratu fil jabirah alla ta'khudha minas sahih illa ma la budda minhu lil istimsak. Ya. Dan disyaratkan di dalam jabirahnya ini supaya tidak mengulang salatnya, ya. Alla ta'khud minas sahih, hendaklah inya tidak mengambil dari bagian yang sehat, illa ma la budda minhu lil istimsak, melainkan yang harus daripada bagian yang sehat tadi hanya sekedar untuk menempelkan perbannya, melekatkan perbannya, ya, supaya tidak terbuka penyakitnya, tidak terbuka lukanya, supaya ketutup. Wal lusuku wal isabah wal marham wa nahwaha 'alal jurhi kal jabira. Ini sama hukumnya. Al-lasuk, lasuk ini yang diletakkan di atas luka, nah, seperti kain kah, kapas kah misalnya. Wal isobah ini perban, ya, perban yang diletakkan di atas luka. Wal marham ini obat yang ditaburkan di atas luka, ya. Ini hukumnya sama kal jabirah. Nah, hukumnya ini semuanya sama seperti jabirah tadi, seperti orang yang di tangannya ini ada kayu yang ada gipsnya, ada kayunya atau bambunya yang diletakkan di bagian yang patah supaya tulangnya menyatu kembali. Ini hukumnya sama. Nah, perban, lalu kemudian kapas, lalu kemudian obat yang diletakkan, ditaburkan di atas luka, ini hukumnya semuanya sama seperti tadi hukumnya. Termasuk orang yang dijahit karena sebab luka, robek misalnya kulitnya, lalu kemudian harus dijahit. Robek kulitnya lalu kemudian harus dijahit. Nah, ini kalau sekiranya air bisa sampai kepada bagian zahirnya, nah, kepada yang nampak airnya bisa sampai,
maka kada perlu baginya untuk tayamum. Nah, tapi lamun misalnya air ini tidak bisa sampai ke situ, ya maka harus digabung juga sama antara wudhunya dan juga tayamumnya. Harus digabung. Wa yatayammamu likulli fardhatin wa manduratin, dan ia bertayamum bagi tiap-tiap yang fardu. Nah, jadi satu tayamum ini hanya boleh digunakan untuk satu yang fardu. Jadi hanya boleh satu sholat fardu, kemudian hanya boleh digunakan satu tawaf fardu. Nah, tidak boleh misalnya kita tayamum satu kali kemudian kita pakai untuk sholat duhur dan juga sholat asar, ada boleh. Hanya satu sholat fardu, ya sholat duhur, karena sholat asar tayamum pulang. Wa manduratin, dan juga mandurah, ini juga satu mandurah, ya. Artinya yang dinadarkan, karena hukumnya wajib, hukumnya fardu, maka juga satu saja. Orang misalnya bernadar ingin mengerjakan sholat misalnya, maka satu tayamum, ya satu kali sholat tadi. Nah, tidak boleh baginya digunakan untuk berkali-kali mengerjakan sholat yang dinadarkan. Fala yajma'u baina sholatai fardin bitayammumin wahid, maka tidak boleh digabung antara dua sholat fardu ini dengan satu tayamum. Tidak boleh. Nah, dua fardu dengan satu tayamum, hanya boleh digunakan satu fardu saja. Nah, jadi kalau misalnya ini sembahyang jamak takdim misalnya, sembahyang jamak takdim, sholat duhur satu tayamum, imbas sholat duhur selesai hendak sembahyang asar, tayamum lagi. Nah, tidak boleh digabung dua sholat fardu dengan satu tayamum. Wala baina tawafain, dan antara dua tawaf fardu ini juga tidak boleh digabung. Wala baina salatin wa tawafin, dan juga antara sholat fardu dan tawaf fardu tidak boleh digabung. Imbas sembahyang duhur hendak tawaf ifadah misalnya, maka bila hendak tawaf ifadah tayamum lagi. Dan tidak boleh digabung antara sholat fardu dengan tawaf fardu. Wala baina jumu'atin wa khutbatin, dan antara sholat Jumat dan juga khutbahnya tidak boleh. Antara sholat Jumat dengan khutbahnya, untuk khutbahnya satu tayamum itu dua khutbah lah, bukan dua khutbah dua kali tayamum, tidak. Satu tayamum untuk dua khutbah, tapi nanti untuk sholat tayamum lagi. Nah, untuk sholat Jumatnya tayamum lagi. Tidak boleh satu tayamum digunakan untuk khutbah Jumat dan juga sholatnya, tidak boleh. Walil mar'ati idza tayammamat litamkinil halili an taf'alahu miraran, dan bagi seorang perempuan, idza tayammamat, bila inya bertayamum, litamkinil halil, inya bertayamum supaya boleh bagi suaminya ini mengumpulinya. Karena tidak boleh bagi seorang suami mengumpuli istrinya bila istrinya ini sudah suci dari haid, sudah suci dari nifas tapi belum mandi. Tidak boleh dikumpuli, haram masih hukumnya untuk dikumpuli. Selama perempuan si istri ini belum mandi, walaupun inya suci daripada haidnya, sudah suci dari nifasnya, cuman inya belum mandi, haram bagi suaminya untuk mengumpulinya, kada boleh. Bila sudah mandi silahkan untuk dikumpuli. Nah, sekarang inya suci, banyu tidak ada misalnya, atau inya suci akan tetapi tidak boleh baginya untuk menggunakan air karena ada penyakit misalnya. Tidak boleh baginya menggunakan air. Sedangkan suaminya ini hendak mengumpulinya, makanya tayamum. Nah, apakah kalau suaminya mengumpulinya berkali-kali, 3 ronde misalnya, maka harus 3 kali juga tayamumnya? Tidak perlu. Cukup baginya 1 kali saja tayamum. Bagi si perempuan cukup 1 kali saja tayamum. Dengan 1 kali tayamum itu silahkan hendak dikumpuli 2-3 kali sampai 4 kali silahkan. Kada perlu kemudian ronde kedua kan tayamum dahulu, tayamum pulang. Ronde ketiga tayamum pulang, tidak perlu. Tidak perlu seperti itu. Cukup 1 tayamum saja.
Wa tajma' bainahu wa bainas shalah bidzalika tayammum. Nah, ini sedikit. Dan boleh baginya si perempuan tadi ini mengumpulkan antara memungkinkan bagi si suaminya mengumpulinya dan juga dengan sholat, ya, menggabung antara mengumpulkan dengan suami, memungkinkan bagi suaminya untuk menggaulinya dan dengan sholat boleh digabung dengan tayamum tersebut. Cuman ini kalau niatnya, nah perhatikan niatnya. Kalau niatnya si istri ini inya berniat tayamum listibahati fardhi sholat. Kalau inya dalam tayamumnya niatnya seperti ini, nawaitu tayammum listibahati fardhi shalah. Aku berniat tayamum supaya diperbolehkan mengerjakan salat fardu. Maka boleh bagi inya dengan tayamum tadi menggabung antara salat fardu, tapi didahulukan salat fardunya. Nah, didahulukan salat fardunya. Salat dengan salat fardu, sesudah itu silahkan. Kada perlu lagi bagi inya tayamum bila suaminya hendak menggaulinya. Cukup dengan satu tayamum tadi. Begitu surahnya. Begitu surahnya. Surah yang benar seperti itu. Jadi niat tayamumnya ini listibahati fardhi shalah, lalu inya sholat, baru kemudian boleh digabung supaya halal bagi suaminya. Boleh silahkan suaminya mengumpulinya dengan tayamum tadi. Tapi niatnya listibahati fardhi shalah. Tapi kalau niat tayamumnya ulun niat tayamum supaya halal bagi suami ulun mengumpuli ulun misalnya, maka tidak boleh tayamum tadi digunakan untuk sholat fardu, tidak boleh. Hanya boleh bagi inya untuk kumpul dengan suaminya. Nah, tidak boleh digunakan untuk sholat fardu. Jadi boleh digabung ini seperti tadi gambarannya. Niatnya istibaha fardhu shalah, lalu kemudian inya mendahulukan sholatnya. Wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa minan nawafil sakitun min ba'din nusakhi. Dan dengan satu tayamum boleh inya salat apa nang inya kehendaki daripada salat sunnah. Silahkan. Ya, boleh bagi inya untuk mengerjakan dengan satu tayamum berkali-kali salat sunnah. Jadi begini, ya. Dilihat kepada niatnya lah. Dilihat kepada kalau niatnya ini istibaha fardhi shalah, ulun niat tayamum, nawaitu tayamum listibahati fardhi shalah. Aku berniat tayamum supaya diperbolehkan mengerjakan salat fardu. Kalimat fardunya dibuat. Maka dengan tayamum ini boleh inya mengerjakan satu salat fardu, berkali-kali salat sunnah, dan segala perkara ini yang memerlukan kepada wudu. Segala perkara yang memerlukan kepada tayamum, menyentuh Al-Quran kah misalnya, ini diperbolehkan kalau niatnya seperti tadi. Tapi kalau kalimat fardunya dibuang, nawaitu tayammum listibahati shalah, aku niat tayamum supaya diperbolehkan sholat, kalimat fardunya kada dibuat, maka tidak boleh tayamum ini digunakan untuk sholat fardu. Hanya boleh digunakan untuk berkali-kali sholat sunnah dan segala perkara ini yang memerlukan kepada tayamum, ini boleh. Tapi kalau niatnya yang ketiga, nawaitu tayammum listibahati mashil mushaf misalnya, aku niat tayamum supaya diperbolehkan menyentuh mushaf, maka ya hanya boleh baginya menyentuh mushaf, tidak boleh baginya untuk menggunakan tayamum tadi mengerjakan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi supaya nyaman, jangan lupa kalimat fardunya di dalam niat tayamum ini kita sebutkan, kita buat nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Kalimat fardunya kita buat, maka boleh kita kerjakan satu sholat fardu, berkali-kali sholat sunnah, dan segala perkara ini yang memerlukan kepada tayamum, seperti menyentuh Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, lalu selanjutnya faslun, ini fasal berikutnya ini menjelaskan kepada kita ya tentang najis dan juga cara-cara menghilangkannya. Wallahu a'lam, sampai di sini dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فاكتب علينا التوبة توصل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع منا ربي يسمع فضل وجود من نال بانتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عند نطس سحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.